jadi guru, ada apoteker, terus kerja di Citarasa ada. Itu udah yang dewasa. Yang kemarin beres kuliah ada. Kenapa sedih? Kenapa cerita? Apa? Iya, harus menyemangati anak-anak yang lain. Jadi so kasihan gitu. Saya masih bisa seperti ini, tapi kan kalau yang lainnya kurang darah gitu, apalagi untuk transportasi ke rumah sakit tuh jauh, misalkan dari Gumbulang gitu kan ke sininya, apalagi ke pelosok, ada biaya. Ini kembali ke kakaknya, jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda bilang katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini kami menghadirkan sosok wanita cantik. Hanya saja di antara suaminya. Kita langsung saja. Beliau tidak lain adalah Ibu Sri Cahyani AMD AK. Wilujeng Sumping, Ibu. Tapi ini ada tambahan nih, Caci. Kenapa ada Caci? Nama panggilan. Nama panggilan. Iya. Terus panggilan seharinya memang Caci ya? Enci. Ada teman-teman ya? Iya. Tapi kalau kapus mah enggak kan? Enggak. Oh enggak. Warga Garut, beliau saat ini bekerja di Puskesmas Wanaraja. Ada cerita yang menarik, memang beliau saat ini sejak kecil nggak, Bu? Enggak, dari umur 25. Beliau berpenyakit ya, penyakit bukan? Iya. Ya, termasuk penyakit ya, Ya. tetapi memang tidak menular kan? Enggak, tidak menularkan. Beliau sedang mengalami memang musibah, tidak semua orang, tetapi banyak juga, yaitu thalassemia ya. Ya. Thalassemia adalah suatu penyakit kelainan darah, tapi jelasnya kita tanya-tanya beliau. Beliau tinggal di Perum Talaga pesantren ya? Pesona Intan. Pesona Intan, Wanaraja. Asli dari Wanaraja? Ya, Asli ya. Made in Wanaraja. Terus di yayasan juga aktif. Di Yayasan Thalassemia juga suka bantu-bantu sebagai tim horeh lah. Tim horeh. Tim horehnya, jadi suka bantu-bantu Bapak Ketua hariannya Pak Haji Pipin Ya. Sebagai Ketua Yayasan Thalassemia. Kita tuh bukan saya, ada teman-teman lainnya juga sama Thalassemia juga. Ya. suka ikut acara-acara atau apa, kalau donor darah atau misalkan untuk sosialisasi tentang thalassemia, kita pada ikut. Itu teh disebut thalassemia atau thalassemia? Thalassemia sama thalassemia itu sama. Itu Cuma sama. Tapi kalau buat penderita ya seperti saya sebutnya juga teler namanya. Teler. Lu ceritakan dulu, apa sih yang disebut thalassemia itu? Thalassemia itu jadi itu kelainan darah, jadi tidak bisa memproduksi sel-sel darah merah. Nah, itu faktornya dari keturunan, faktor genetik. Kalau yang thalassemia itu dikasih kelasi besi, namanya obatnya. Apa namanya? Obatnya kelasi besi. Kelasi besi. Nah, kelasi besi itu untuk menurunkan kadar ferritin dalam darah. Soalnya kadar besi itu ferritin itu jadi menempelnya ke liver, hati, jantung, ke kuku juga.
ini juga kan kulitnya juga beda. Ini mah udah manis dari dulunya. Bu nih, ada langganan korban ibu nggak? Ada. Ada. Berapa orang? Saya banyak. Jadi bukan buat saya aja. Ya. Jadi kalau misalkan Bu ini saya butuh, aduh sok bingung. Jadi saya cariin. Jadi kalau ada golongan darah, ayo ikut langsung. Artinya mereka sedia ya? Enggak, justru enggak ada, justru HB-nya sampai 4, sampai 5. Waktu kemarin juga yang butuh golongan darah B sampai beberapa hari nggak ketemu. Selain ibu yang kesulitan ada berapa orang? Banyak atuh, dari semua jumlah 287. 280? Untuk tahun ini untuk Di Garut ya? Kenapa bisa terdeteksi? Karena kan kita kan ada dari yayasan. Jadi udah ada data. Yayasan Talasemi. Yayasan Talasemi. Yang Pak Haji Arifin. Iya, Pak Haji Pipin. Pak Haji Pipin. Jadi tahu ya, misalkan di bulan ini siapa saja yang butuh kan gitu. Atau semuanya? Tapi kalau itu kan sekarang ada 3 rumah sakit. Dulu kan khusus untuk talasemi di rumah sakit umum. Ya. Di ruang Nusa Indah. Ya. Makanya ada gengnya. Namanya GRN. GRN. Iya. Nah, sekarang ada 3 rumah sakit. Apa saja? Rumah sakit Guntur, rumah sakit umum, sama rumah sakit Pamuk. Di Pamuk ada. Ya. Jadi kalau misalkan daerah selatan yang dekat, udah di sana. Bu, sampaikan ke masyarakat, ibu kan butuh darah ya? Ya. Donor darah sangat dibutuhkan untuk penderita talasemi. Makanya dengan lillahi ta'ala, donor darah ada manfaatnya juga. Berdonorlah. Gimana ya? Jadi susah sih. Yang pendonor di Garut banyak nggak? Warga Garut perlu diketahui bahwa yang menderita talasemi itu di Garut ada 287. Semua membutuhkan darah karena tidak ada obat kecuali transfusi setiap bulan. Bahkan Bunci ini 3 minggu sekali butuh darah 1 labu. Nah, bagi warga Garut yang memang sehat, seyogianya kita sama-sama membantu para penderita talasemi ini, karena mereka tidak akan sembuh kecuali bantuan darah dari kita yang sehat-sehat. Bu, kalau yang menderita talasemi ada yang meninggal? Ada ya? Tiap bulan, tiap bulan ada. Jadi gimana daya tahan tubuhnya? Itu makan udah takdir ya. Mau talasemi atau penyakit yang lain juga gitu kan. Apalagi di musim kayak gini, jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, apalagi tidak ada komplikasi penyakit yang lainnya, insya Allah bertahan hidup. Biasanya kalau yang mayor itu harus dioperasi limpanya, karena ferritinnya itu menumpuk. Kalau lebih dari 5.000, 10.000 lah, itu tuh udah gede limpanya, jadi harus diangkat. Gitu. Nah, tapi tidak ada di sini. Oh, tidak ada di sini. Harus ke RSIS. Yang ada di kita ada anak-anak berbagai usia. Berbagai usia dari 1 tahun sampai berapa tahun ya sekarang? Ada yang 50 lebih lah umurnya. Terus yang meninggal ada nggak karena memang kebutuhan darahnya tidak? Iya. Karena misalkan karena HB-nya turun gitu kan, kebetulan pendonornya juga nggak ada mungkin ya. Kan itu kan sito. Sedangkan kan sekarang kalau butuh darah itu kita harus bawa gitu. Karena di PM-nya juga nggak ada. Karena emang musimnya pandemi gitu. Biasanya selalu ada. Di PM selalu ada. Nah, karena sedang pandemi tidak ada ya. Terus ada musiman. Kalau bulan puasa, Lebaran itu nggak ada. Karena kan yang donornya sedikit ya.
Terus ibu nyari baik kemana kalau nggak ada gitu? Ya ikhtiar aja. Menjadi rakuli. Kita Jadi pengen, itu nyari-nyarinya gimana sih? WA-an ke orang? Ya kebetulan kan misalkan yang pernah ngedonor langsung di save nomornya sama kita. Nanti udah 2 bulan atau udah saatnya ditelepon lagi, Ya. Pak ini siap nggak? Nanti di scanning lagi, Ya. layak enggaknya. Oke. Oh. Nah Bu, Thalassemia ini kan ada yayasan. Ya. Di Garut siapa ketuanya? Ketua sebetulnya ini mau diganti ya. Sama siapa? Dulu itu Oh ya. masih tetap Ibu Haji Rani. Ibu Haji Rani Rani. Permata. Iya. Diki Chandra. Nah, ketua hariannya Pak Haji Pipin. Ketua hariannya Iya, Pak ketua Haji harian. Pipin. Jadi sekarang sama beliau mengaktifkan. Jadi memang nggak ada yayasan. ketua langsung ya? Iya. Ya karena Bu Rani kan sudah Iya. di Iya. di luar Garut kan? Iya. Ada rencana nggak ada pembentukan kembali? Udah. Oh sudah. Dari dulu juga karena berbagai hal. Ya, jadi Siapa yang diangkat? belum tahu. Ke beliau Pak Haji Pipin. Ya pasti kan. Misalnya apa ya, ada sih kandidatnya. Siapa gitu tuh? kan. Waktu kemarin juga ada kandidatnya. Ibu Wakil Bupati lagi? Iya. Ah. Bu Hani. Bu Hani. Ya dulu tuh udah nggak tahu siap enggaknya gitu kan. Kamera ke saya ya. Ibu Wakil Bupati, Ibu Hani, tolong kalau bisa segera menjadi mengaktifkan kembali Ibu dia juga. sebagai ketua Thalassemia ya. Ibu dia. Ibu dia juga. Jadi semuanya juga jadi belum nggak tahu, belum ada ininya karena mungkin kesibukan. Kan Tapi ini juga kan yayasan juga ada Popti. Popti itu Nah, apa? Popti itu jadi perhimpunan orang tua penderita thalassemia. Oh, Nah, ada Poptinya. Popti ya? Perhimpunan Orang Tua Penderita. Penderita thalassemia. Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Haji Ended. Pak Haji Ndeh. Pak Haji Ended. Orang mana itu? Cibatu. Itu juga mau ada pergantian tapi sampai sekarang udah inilah, udah masa Berarti kan 5 tahun sekali. Kita yang sama-sama menderita itu saling Iya, komunikasi ya? komunikasi. Tapi sekarang karena pandemi ini jadi benar-benar menghambat ya. Oke. Terus ini juga kan dinas kesehatan udah, kebetulan saya di dinas kesehatan juga ya, di puskesmas. Ya. Kemarin juga udah ada rencana dari Kemenkes mau ada pemeriksaan ring 1 diperiksa apakah itu pembawa sifat atau enggak. Ya. Nanti lebih lanjutnya Nah, udah di ini Ibu terdeteksi di usia 25 tahun. 25 tahun. Ya. Berarti gelar AMD AK-nya sudah didapat ya? Udah Sudah udah kerja. Udah kerja. Waktu dulu itu di Diates di PKPN. Oh, di PKPN ya? Bu Haji Nur. Oh, Bu nih, kan banyak yang belum tahu. AMD AK itu apa? Ahli media kesehatan. Saya itu sebagai ATLM. ATLM itu apa? ATLM itu teknologi medik, laboratorium medik. Ahli teknologi laboratorium medik. Itu semua tiap puskesmas ada ya? Atau Iya, harusnya sih ada. Jadi satu puskesmas itu harus ada, wajib gitu. Oh, tapi artinya ada beberapa puskesmas yang ada ya? persatuannya. Kalau perawat itu PPNI ya. Nah, kalau kini itu Patelki. Oh, Patelki. ya. Nah, saya melihat Ibu ceria gitu. Apa memang karena udah dicas, udah ditransfusi. Jadi transfusi itu namanya dicas. Jadi kalau kita ya, kan kita kalau mau ditransfusi itu ada gengnya, yaitu GRM. Kita transfusi yuk, jadi biar ada penyemangat gitu kan, ada temennya gitu, saling share, saling berbagi gitu kan. Oh ini aku mah sakitnya ini, keluhannya ini,
Kebetulan kemarin juga ada temen ya, yang sama juga talasemi, kena COVID juga. Aku juga LC, lulusan COVID. Tukang nyolokan, tetap aja kena. Suka. Dulu Karena pas dari yang enggak, jadi klaster keluarga dari orang tua. Jadi dari bapak saya, dia juga kan perawat juga, pensiunan, jadi suka. Nah, kembali ke talasemi, Ibu tadi sebutkan geng ya, GRN, apa sih GRN itu? Geng Rumpi Nusa Indah Bawah, itu Pak Haji Pipinang. Kenapa disebut? Karena kita dulu kalau misalkan setiap transfusi janjian, ayo kita transfusi biar semangat, ya biar semangat gitu kan. Nah udah gitu janjian di Nusa Indah Bawah, di sana kita kumpul bareng-bareng. Jadi yang tadinya nggak semangat transfusi jadi semangat. Kebanyakan kan males atau apa gitu kan, karena nggak ada ini langsung ini yuk nanti di transfusi gitu. Tidak sedikit yang ngedrop ya, yang menderita banyak. Apalagi kalau yang anak-anak itu. Iya. Suka kumpul sama mereka menyemangati anak-anak. Terus support ibu bagaimana sih? Ya harus semangat, lihat nih aku juga udah kerja. Aku juga udah kerja. Lihat padahal di belakang pingin nangis gitu. Kenapa? Ada nggak semodel ibu yang sama-sama bekerja? Ada. Berapa orang tuh? Sepengetahuan ibu lah. Yang satu di jadi sedih. Nggak apa-apa. Jadi guru, ada apoteker, terus kerja di Citarasa ada, itu udah yang dewasa. Yang kemarin beres kuliah ada. Kenapa sedih? Kenapa cerita? Kenapa apa? Iya harus menyemangati anak-anak yang lain. Jadi so kasihan gitu. Saya masih bisa seperti ini, tapi kan kalau yang lainnya kurang darah gitu, apalagi untuk transportasi ke rumah sakit tuh jauh, misalkan dari Gumbulang gitu kan ke sininya, apalagi ke pelosok, ada biaya. Enak kalau nggak ada buat ongkosnya juga. Yang dipikirkan beliau ya Pak Haji Pipit sampai ke sana. Terus kalau ada yang ngebully anak-anak, sok ya udah Pak Haji sampai ke rumahnya, dilihat gimana kondisinya. Kebanyakan menengah ke bawah. Ternyata talasemi. Untuk saya di kota lah masuknya ya, masih deket lah. Buat saya mah alhamdulillah segini. Tapi untuk anak-anak yang lain nggak tahu. Abi teh kumaha teh? Iya kita kedah kumaha ke rumah sakit teh. Sampai harus dibawa-bawa seperti itu. Yang dipikirkan itu yang jauh gitu. Sudah merasa keluarga ya? Iya. Sesama penderita ya. Apalagi dulu yang pemulihan di pemulihan ya dulu. Sampai meninggalnya karena emang pertama untuk ongkos pun tidak ada, untuk kesininya juga jauh, misalkan tapi dari sana transfusi gratis hanya mereka berangkat dari sana. Nah gitu. Untuk itunya warga Garut, penderita thalassemia di Garut ini ada 287 yang tadi disampaikan oleh Bunci ya, Bu Sri. Nah, mereka itu butuh support dari semua pihak selain dari keluarga. Mereka berkumpul seakan-akan para penderita thalassemia ini satu kekuatan keluarga. Tetapi memang tidak semua dapat teratasi karena Garut begitu luas, ada penderita yang dari selatan, Pamengpeut, Pemulihan ya. Iya. Ada kalanya ketika mereka harus berangkat ke Garut,
tidak memiliki ongkos, Iya, harus cari kesana kemari. iya, apalagi seminggu sekali. Buat Bu Sri sendiri, apalagi beliau sekalipun sebagai nakes tetap merasa terenyuh tatkala si penderita masih anak-anak nge-WA butuh darah gitu. Coba Bu, sampaikan langsung ceritakan. Iya sih, kadang suka minta darah. Kita bukan, kita juga kan butuh ya, tapi tetap ini gimana ya, ini butuh, sampai Kak cari-cari. Saya juga sampai Kak yuk di puskesmas. Untung pada tahu ya untuk thalassemia, apalagi kalau untuk rujukan gitu kadang suka bukan ribet, jadi emang sistemnya gitu kan. Tapi ini gimana, nggak bisa sistemnya, sampai dikedoin. Kata Pak Haji Pipit, tolong videoin gimana caranya biar masuk ke rumah sakit umum, kan harus ke rumah sakit tipe C dulu kan, tipe D. Nah itu susah diiniin. Ibu gimana, ini darahnya nggak ada. Saya juga cari gitu ya, apalagi ini, aduh berapa HB-nya, sampai Kak ada grup ATLM ya. Di sana kan sebelum ke rumah sakit kadang suka diperiksa dulu HB-nya di puskesmas. Sama saya titip omat yang thalassemia tolong spesialkan, maksudnya spesialkan gini, tolong kalau periksa HB kan ada BPJS-nya, paskesnya ada, permudahlah, kasihan gitu kan. Untuk rujukannya juga tolong fasilitasi ya. Mungkin saya cuma bisa bantunya seperti itu. Gimana ya, apalagi kalau misalkan ya dari daerah terpencil, lihat keadaannya juga seperti pernah ke Mabumpel. Sekarang alhamdulillah ada rumah sakit di Pamumpel. Tidur dulu, tidurnya di rumah teman sama thalassemia, di aku lah ya. Nanti kalau mau ke transfusi udah di sini dulu, tidur di sini. Apalagi darahnya nggak ada, misalkan kan sampai 2 hari minggu di rumah, karena saya kan jauh, bukan di kota gitu. Kalau darah mah gratis ya? Gratis. Kalau ada? Ada. Harus ada pendonor. Ya. Terus tapi kalau misalkan di PMI banyak, di BDRS ada, teh ada banyak, tolong langsung. Ya. Karena kan yang mayor itu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Ya, itu bisa diklasifikasi nggak? Yang mayor ada berapa orang? Kebanyakan kurang lebih 70%-an lah. 60-70% itu mayor. Berarti butuh 1 minggu sekali? Iya, ada seminggu, ada 2 minggu. Kalau udah darahnya udah nggak ada ya, dipending sampai HB-nya 3-4, akhirnya dirawat. Kalau ya berdampak terhadap fisik gimana sih, Bu? Fisiknya beda. Kalau yang mayor beda. Kalau saya kan minor ya, udah masih seger lah gitu ya. Kalau saya nggak kelihatan. Nah, kalau yang lain mah kelihatan. Hampir semua sama. Oke. Nah kalau memang terus si darah tidak didapatkan, pasrah. Ya mencari kita. Jadi jangan sampai insya Allah, alhamdulillah gitu ya PMI, kalau misalkan udah urgent seperti itu, tolong ini bantu, ini ada. PMI sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kalau tidak ada PMI udah. Terus fungsi yayasan itu sendiri? Nah itu fungsinya ya udah, misalkan kalau ada yang seperti kalau ada keluhan atau apa, kalau misalkan mau ke rumah sakit, misalkan dioperasi limpa misalkan, atau ke rumah sakit RSAS lah, ke rumah sakit yang di Bandung lah misalkan ya, kita bantu ya. Ke Popti dulu ke perhimpunan orang tua dulu. Popti, nah ya. Ditampung di sana, nanti ke yayasan. Gitu. Kalau yayasan di mana sekretariatnya?
sekretariatnya kebetulan sekarang masih di rumah sakit di ruangnya itu sekarang, tapi ruang COVID ya. Oh, sekarang digunakan ruang kopi. Terus Ini juga ada rencana, katanya kata Pak Haji Pipin teh di IBC itu yang pramuka itu. baru rencana. Artinya si Masih- penderita itu terlantar saat ini. Karena kan pusatnya itu di rumah sakit, jadi nggak terlantar sih, karena itu kan ditransfusinya di rumah sakit. Oh, iya. Jadi itu mah cuma wadah aja yayasan itu. Dulu ya masih tetap di sana, mau di sana, mau di Ya. yang deket IBC itu. Nah, data si penderita kan 287. Sebelumnya berapa? Semakin kesini semakin banyak. Ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang pergi, ada yang datang. Ada yang datang nggak tahu teh. Oh itu atuh kumaha ya teh? Yang datang itu daftar ya? Masuk yayasan, nanti kan diperiksa dulu. Didiagnosa apakah ini talasemia atau bukan gitu kan, sama dokter spesialis. Nah, namanya HB elektroforesa itu. Yang dibutuhkan yayasan apa? Yang diputusan banyak. Sebutkan saja. Pingin ya wadahnya itu kalau di rumah sakit misalkan ya, kadang di rumah sakit itu pelayanannya juga kan yang namanya rutin ya, untuk yang talasemia itu Pelayanan rutin. kan sudah baik. Iya, pelayanan ya baik. Karena orang cuma gini, jadi tolonglah lebih apa namanya, lebih care lagi gitu ya sama Saya kita teh paham. gitu ya. Saya Ini mah paham. ini gimana ya, ya dah karena udah menjadi satu keluarga gitu kan. Jadi saya juga nakes gitu kan. Dia juga kan nakes tetap ya. Tapi ya minimal ke anak itu loyal lah. Sini kalau yang nangis itunya jangan. Ini tolong. Ini sepertinya saya harus menghadirkan non nakes nih, Iya. biar jujur lah. Karena bisa sama nakes, jadi tapi saya paham. Masih hati-hati menyampaikan. Intinya pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik lah, santun, komunikasi yang Iya, baik. Karena tadi itu kan butuh spirit kan Iya. mereka. Kita kan kesana seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu. Kalau dengan alhamdulillah sekarang difasilitasi lah, misalkan kalau misalkan belum harus daftar dulu dan lain sebagainya. Sekarang kan rumah sakit COVID ya, tapi khusus untuk hemodialisa sama talasemia itu tetap pelayanan. Itu meskipun seminggu itu 3 kali. Nah, Bu, saya dapat referensi Ibu tuh dari sama-sama nakes nih. Ya. Pak Yanto namanya. Iya. Katanya sekalipun Ibu penderita, tetapi orangnya ya Iya. cool gitu, asik Insya Allah. banget gitu. Yang ibadah. Meskipun Sebagai ibu untuk para penderita anak-anak ya, atau ada lagi nggak usia di atas Ibu sendiri ada nggak apa? yang penderita Ada, thalassemia? Oh, ada juga ya? Ada. Tapi yang- masyarakat umum kan? masyarakat umum. Ah. Ya meskipun saya nakes, ini udah kewajiban ya. Saya sebagai nakes gitu ya. Kan musab itu katanya terlalu berisiko karena untuk yang yang homorbid. Sebenarnya homorbid kan. Apalagi sekarang pandemi yang COVID itu kan katanya rentan gitu. Tapi saya kan kewajiban gitu ya sebagai analis, sebagai talasemia, siap nggak siap ya harus siap gitu kan. Apapun risikonya, meskipun istilah saya kan udah sumpah mungkin ya, udah sumpah menjadi analis, jangan memandang bahwa saya itu penyakit gitunya
di apa namanya, ini mah kamu penyakit udah gitu. Sampai ya udah, tapi udah tetap saya mah jiwanya gitu ya, jiwa perang gitu, apapun gitu ya, itu udah kewajiban saya siap untuk nge-swab, atau itu mah udah kewajiban sebagai petugas lab gitu ya, saya siap gitu. Tapi apa namanya, di balik itu juga ada yang selalu menyepelekan, diam, dan kamu mah ada juga ya penyakit gitu kan, udah kamu mah ada sakit, diam we. Saya kan nggak bisa gitu orangnya, saya kan dari dulu juga dari apa namanya, ikut-ikutan ikut demo-demo kayak gitu. Ya. Saya selalu pendemo ya, selalu bukan pendemo sih. Itu kewajiban hak saya gitu kan, misalkan itu hak saya, kalau emang itu hak kita ya kenapa ya, terkait ketenaga kerjaan. dulu apa itu? zaman yang kategori 1 itu. Warga Garut, Ibu Sri ini tidak mengeluh soal derita yang dialami terkait thalassemia. Nah, tetapi ia sangat sedih tatkala teman-teman di sekitarnya yang sesama penderita kesulitan, baik dalam keadaan darah tidak ada atau tidak memiliki transportnya dari daerah yang untuk berangkat ke Garut. Nah, di sisi lain ini semangatnya luar biasa. Jadi kita baru tahu kalau beliau ini bekerja di Puskesmas sejak tahun 2004 dan salah satu leader demo ke Jakarta. Ini betul nggak? Ini pengen tahu kita nih. Betul nggak ya? Iya. Demo ke Jakarta. Iya, sama teman-teman. Itu para pegawai yang belum diangkat. Iya, maksudnya tenaga kalau TKK lah. Iya. Tenaga kontrak. Iya, karena kan kita udah tenaga kontrak, jadi mau dong haknya ya untuk meminta PNS. Ya alhamdulillah sekarang meskipun bukan PNS tetap ASN. Sekarang sudah P3K juga. Itu berapa tahun hasilnya dari sampai dari sekarang? 2009 ya, 2009 sampai ke Jakarta. Ke Jakarta. Kemana saja? Ke BKN, istana, demo, pakai bis. Kalau mau demo, dicas dulu, ditransfusi. Aku mau demo, pokoknya harus full dulu bed, harus full bed, harus transfusi dulu. Ya. Pokoknya dikasih misalkan kalau tanggal 1 sebelum itu pokoknya harus transfusi. Soalnya pingin ikut. Itu berapa bis yang berangkat ke Jakarta? Banyak ya, lebih dari 5 ya. Lebih 10-an lah, 5-10. Gitu. Garut saja atau yang lain? Ada yang langsung gabung ya. Ada yang langsung gabung. Terus ada yang cuma Garut. Pingin tahu. Artinya tidak hanya nakes ya? Semua. Yang ada di Pemda tenaga yang belum jadi ASN Mbak? TKK, tenaga honorer, seluruh Kabupaten Garut itu per SKPD semuanya. Kenapa Ibu semangat sekali itu ngajak teman-teman? Ya, tim Hore ya? tim Hore Thalassemia, tim Hore aksi juga gitu kan. Jadi kan itu hak kita ya. Bukan hak kita, jadi ada sih di sana itu kita, soalnya waktu yang dulu 2005 itu langsung diangkat. Nah kita juga kan ya, betul, tapi pas kesini kebijakan, semakin kesini kebijakan kaya sampai P3K. Itu waktu Alhamdulillah. Di sana dipertemukan sama siapa tuh? Langsung kepala BKN-nya. Tapi di sana harus minimal berapa orang, langsung audien. Kita dengerin sampai sampai tidur juga di bis. Terus berapa hari Mama? Dari kesana itu malam ke sana pagi
biasa. Malamnya pulangan. Oh, menuju beberapa tempat. Ke Istana Negara nggak? Dulu nggak sempet. Nggak. Kemana saja itu? PKN. Terus PKN. satu lagi Mempan. Ah, Iya, Mempan. Nah. PKN itu aja. di Garut terkenal ya Ibu ya? Sesama TKK saat itu ya? Sesama TKK, insya Allah. Terkenal. Jadi kalau misalkan kekurangan darah juga, sini, gitu kan. Apalagi kalau misalkan ke mau TKK, terus puskesmas juga, kan di puskesmas juga kan 63 puskesmas. 63, 65 ya? 65 ya? Oh, 67. Lupa. 67. Jadi TKK itu di semua dinas kesehatan ada. Jadi minta bantuan kalau misalkan, alhamdulillah juga gitu kan. Untuk anak-anak talasemia juga ya bisa dibantu. Penderita talasemia tidak butuh uang ya? Iya. Butuh darah. Butuh darah. Oke. Butuh darah. Saya ingin eksplor banyak nih. Soalnya riang banget saya Ibu ya. Tetapi berhubung kita sudah hampir setengah jam lebih. Nah, Ibu yang mengeksplor terhadap masyarakat, terhadap para penderita, dan terhadap pemerintah. Langsung kepada masyarakat Garut khususnya, ayo kita berdonor untuk anak-anak talasemi, karena kita satu tetes darah itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk talasemi yang mayor, yang anak-anak itu, dia itu butuh 1 minggu sekali, 2 minggu sekali itu. Makanya donor amal juga untuk kesehatan juga bagus. Terus buat anak-anak talasemi, tetap semangat, tetap masih ada kita di sini. Kita ada untuk adik-adiknya. Terus untuk pejabatnya, tolong kebijakannya lebih bijak lagi supaya anak-anak talasemi itu sama seperti yang lainnya bisa hidup secara normal, dan kebijakan untuk memfasilitasi kita sebagai talaseminya supaya bisa terrealisasikan gitu. satu lagi untuk para pelayan. Nggak apa-apa. Sampaikan saja. Semoga care kepada kita, khususnya adik-adik saya, bukan butuh apa moral lah pokoknya, supaya lebih memahami psikologinya gitu kan, buat ditingkatkan lagi senyum. Salam sapanya. Senyum sapa. Nah, kita mah bukan kita juga tetap itu kan tetap ya dibayar sama pemerintah juga kan, meskipun kita BPJS itu kan tetap ada ininya gitu aja. Oke. Warga Garut, itulah perbincangan kami dengan narasumber yang menderita talasemi, tapi beliau juga salah satu pengurus di yayasan, dan beliau sangat kuat, energik, pemimpin demo TKK di 2009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.